Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas soal apa itu bassline, ya. Bassline, nah ini atau line track, atau orang lain ada yang menyebutnya sebagai bass bar, ya. Dalam skema ditunjukkan garis line bass itu apa sih? Ini loh, garis tebal, ya. Berbeda dengan garis yang ini toh, garis yang ini ya saya perbesar, garis yang kecil-kecil ini. Sebelum kita mendefinisikan apa itu line bass, kita coba memberikan sedikit pemahaman ya, agar gampang dicerna, gampang ditangkap, gampang dimengerti ya. Kalau ini garis biasa, garis standar, garis ini ibarat kabel ya, ibarat satu kabel yang menghubungkan satu titik komponen dengan titik komponen lainnya. Bisa juga satu titik komponen dan dihubungkan ke beberapa titik, misalnya akan dihubungkan ke sini misalnya. Bisa saja dihubungkan ke komponen selain komponen awal yang dimaksud. Bisa juga lebih dari satu komponen, satu titik bisa dihubungkan ke beberapa komponen-komponen lainnya. Nah, ini namanya garis standar, garis biasa ya. Sedangkan bass bar yang biru ini merupakan ibaratnya ya, selongsong kabel yang di dalamnya berisi sekian banyak kabel kecil-kecil. Ya, kabel kecil-kecil ini dimasukkan ke bass bar ini, diwakili satu kabel. Ya. Dengan demikian tidak kelihatan semrawut seperti ini. Wah, ini kan sangat semrawut ini. Kalau menggambar rangkaian sedikit sih tidak soal ya, nggak membingungkan. Tetapi kalau sudah skemanya itu besar, maka akan terasa kesulitan mengidentifikasi antara satu titik kabel dengan titik kabel yang lainnya, akan menjadi sulit. Nah, karena itu dibuatlah bass bar. Sekian banyak kabel ini akan diwakili oleh, dimasukkan ke dalam bass bar ini menjadi satu kabel yang ujungnya, yang masing-masing ujungnya di ujung sini dan di ujung sini atau di tengah-tengah sini akan di-tap keluar kabel, ujung kabel A. Di sini akan keluar ujung kabel A. Misalnya ada lain lagi kabel B, di sini akan keluar kabel B. Nah, tentu saja kalau sekian banyak kabel kemudian dimasukkan ke dalam satu selongsong kabel yang namanya line bass, maka kita harus membuat identifikasi masing-masing kabel. Nah, ini langsung aja pada contoh ya. Kalau kabel yang menghubungkan RS, kemudian kita klik, RS terhubung ke pin IR6 U1 ya. Kemudian yang RW terhubung ke IR7. Ini hanya contoh saja. Nah, masing-masing kabel ini kita tandai, kita beri label kalau sudah kita masukkan ke dalam bass bar. Nah, contoh gini,
Di gambar kedua, kalau tadi Anda melihat gambar pertama begitu ruwet ya. Nah, sekarang cukup simpel diwakili dengan satu len busbar ini ya. Sudah berisi sekian banyak kabel ini. Oh, ini ada berapa? 8, ada 8, ada 8, ada 4, ada 5, ada 5, ada 2 kali 1 2 3 4 8 yang di sini. Lah ini dimasukkan ke dalam len busbar. Dengan syarat kita harus memberikan label di masing-masing jalur atau di masing-masing kabel kecil ini. Contoh misalnya kita akan menentukan kabel A IRQ0 akan kita hubungkan ke D7 ini misalnya ya. Maka caranya agar tidak tumpuk ke dalam kabel yang lain, ini kita kasih label. Caranya ini label ya, label. Caranya mengambil label, caranya mengambil busbar dulu ya. Bagaimana cara membuat busbar? Seperti biasa, kalau kita ngambil garis biasa, ini garis len biasa. Ada yang warna coklat, ada yang warna biru seperti ini, hijau seperti ini. Misalnya saja ya, kita edit menjadi warna biru. Ini kan beda toh ya. Cara mengambil garis, dari toolbar samping kiri ada gambar garis ini, kita klik satu kali, kita sorot, kita geser, kemudian mouse kita lepas. Begitupun busbar, di tool bagian samping ada gambar seperti ini, bus mode, klik satu kali, kita tempatkan di ruang kosong, klik tarik. Nah, klik tarik, lepaskan. Ya, ini kita sudah bisa membuat busbar. Ini busbar. Lah, kabel yang kecil-kecil ini akan kita masukkan di dalam. Lah, sudah berisi 3 kabel di dalam ya. Contohnya yang ini ada sekian banyak kabel yang di dalam busbar ini. Masing-masing akan kita identifikasi. Caranya seperti tadi, kita sorot label di toolbar bagian samping, ada label, klik satu kali, kemudian kita letakkan di garis yang mau diidentifikasi. Klik, muncul seperti ini. Misalnya kita mengambil label agar supaya mudah, D7. Huruf besar aja ya, D7. Oke. Ini sudah menempati tempat yang kita inginkan ya, menandai kabel yang kita inginkan. Kemudian yang di sini, di ujung kabel yang lain, kita klik juga, kita identifikasi juga, D7. Nah, maka otomatis kabel yang keluar dari pin 7, pin D7 LCD akan terhubung dengan pin 18 IC1 karena sudah dilabeli. Sudah tidak mungkin lagi akan tersambung dengan kabel-kabel atau garis-garis yang lain. Sudah tidak mungkin ya. Ini istimewanya ini ya. Oke. Kemudian selanjutnya yang lain sama. Kita ambil label. Kalau ini identitasnya D6, ambil aja yang gampang ya. Kita klik D6. Oke, D6. Yang di ujung lainnya
rencana kita hubungkan D6 ini kita hubungkan dengan IR1, maka di IR1 harus dilabeli D6. Oke, nah, kalau kurang lurus diluruskan, ya luruskan, dah lurus. Kemudian D5, kok melompat, kita luruskan. Di sini D, kita bisa ngambil sudah D5 sama, ya kita luruskan. Oke, kemudian yang ini D7, 6, 5, 4, D4, yang ini D4, ya ini kita luruskan agar supaya rapi ya. Kemudian yang satunya lagi D3, yang di sini pun juga D3. Oke, kalau misalnya kaki atau kabel dari D7 ingin kita hubungkan selain di LCD, mungkin di U3 misalnya, ya tinggal kita tandai saja U1 pin IR0 atau kaki 18 selain terhubung ke D7 LCD, terhubung juga ke PA0 ya, tinggal kita tambahi label di sini D7. Nah, ini kan, ini D7 ya, D7 bisa jadi selain D6 selain terhubung ke LCD juga terhubung juga ke PA1, ya kita tandai juga, kita label D6 ya. Soal nama label kita bebas ya, bisa menggunakan label-label dengan nama lain, misalnya kita ganti D7 enggak, kita pakai misalnya IR0 misalnya, ya tinggal rubah aja, klik edit ya, ini ada edit label IR0. Nah, kalau ini kita rubah, maka ujung kabel yang lain yang terhubung dengan IR0 harus kita ganti. Tadi D7 ya, di sini ya kita rubah IR0. Begitupun yang di sini IR0 ya. Jadi prinsipnya apabila satu atau lebih kabel yang dilabeli atau ditandai dengan label yang sama akan saling terhubung. Nah, itu prinsip itu. Apabila satu kabel, ujung kabel ditandai dengan satu label tertentu, misalnya D6. Kalau D6 kita hubungkan ke D6 di sini, kemudian kita hubungkan D6, maka ketiga-tiga ujung komponen ini akan menjadi satu, terhubung. Itulah yang disebut busbar. Jadi kalau sudah sampai di sini kita bisa mengambil pemahaman, sudah dapat disimpulkan bahwa busbar adalah selongsong kabel atau sebuah selongsong ya, yang bisa dimasuki kabel, banyak macam kabel, yang masing-masing kabel akan berdiri sendiri, bisa menghubungkan banyak titik ya. Itu kira-kira seperti itu ya. Coba Anda bisa memberikan pemahaman menurut pemahaman Anda seperti apa. Oke.
Nah, caranya tadi sudah, cara mengambil busbar. Di sini saya ulang, klik, lepas, nah, sudah jadi busbar. Kemudian label, di tool bagian samping ada label, klik di tempat yang ingin kita labeli, misalnya di sini. Nah, kita bisa mengambil IRQ 0U2, tidak boleh sama ya, IR0 Q2 misalnya, U2. Kok terlalu panjang, wis kita ganti A gitu aja misalnya, A ya. Nah, kita lebih detail lagi, A1 misalnya, dia terhubung di sini misalnya, A1 terhubung di mana ya, di ini terhubung, di sini misalnya A1, A1, kemudian di sini A2 ya, A2 biar rapi digeser. Kemudian yang ini A2 misalnya, nah kita geser biar rapi dan seterusnya. Oke, dengan demikian kita sudah bisa membuat identifikasi kabel yang masuk di dalam kabel busbar ini ya. Oh, ini tadi belum, ini misalnya kita hubungkan ke A2 sini ya, tinggal kita label saja. Misalnya yang ini bawah ini, ini A2, yaudah A2 ini, maka A2 di komponen relay ini akan tersambung di A2, IR1, U2, dan tersambung di LCD A2 pin RW ya. Ini pin RW. Kita bisa mengambil RW misalnya, boleh. Coba kita ganti RW misalnya. Maka yang lain harus dirubah juga agar sambung. A2 kita ganti RW. Kemudian kalau ada yang lain, yang di sini tadi A2 juga harus kita ganti RW. Nah, dengan demikian 3 komponen, 1 relay, kemudian IC U2, kemudian LCD1 terhubung di pin masing-masing yang sudah kita labeli. Gitu kira-kira. Ada yang masih perlu dipertanyakan? Gampang kan? Ya. Oke, kalau sudah bisa memahami apa itu bus lane atau lane bus atau bus track, atau orang lain menyebutnya busbar ya, boleh saja. Maka keuntungannya kita menggunakan lane bus ini, satu, efisiensi kerja kita di dalam membuat garis-garis ini menjadi lebih simpel ya, lebih simpel ya, lebih praktis ya, efisien. Kemudian yang kedua, gambar skematik menjadi lebih sederhana, kelihatan nggak ruwet gitu ya. Itu untungnya, dan masih banyak lagi keuntungan yang lainnya. Oke, kalau sampai di sini ada nggak pertanyaan? Nggak ada. Saya anggap paham ya. Nanti kalau masih belum paham, bisa ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.